Gelombang perlawanan rakyat di akhir bulan kemerdekaan mencapai puncaknya. Aksi demonstrasi yang semula bertujuan untuk mengkritisi tunjangan anggota DPR yang dinilai fantastis justru berakhir tragis. Pada tanggal 25 Agustus 2025, rakyat melakukan aksi demonstrasi terkait protes atas tunjangan anggota dewan hingga ucapan mereka yang membuat rakyat geram. Tak berhenti sampai di situ, 28 Agustus 2025, Serikat Buruh melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan serupa dan menyebut sikap anggota DPR telah melukai hati rakyat. Namun naas, pada malam 28 Agustus 2025, sebuah insiden terjadi. Polisi yang kala itu bergerak untuk membubarkan massa justru melakukan tindakan fatal yang tak dapat dilupakan. Satu kendaraan taktis milik polisi menabrak seorang pemuda bernama Afan Kurniawan hingga menyebabkan pengemudi ojek online tersebut meregang nyawa. Usai mengawal pemakaman Afan Kurniawan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat, rakyat menggelar aksi demonstrasi di berbagai lokasi. Di malam saat insiden terjadi, Kapolri pun langsung bergerak mengunjungi keluarga korban dan mengucapkan turut berbelasungkawa. Saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga, dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi. Bahkan orang nomor 1 di Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto pun angkat bicara. Bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Usai dinyatakan bersalah, Bribka Rohmat, sopir rantis Brimob yang menabrak Afan Kurniawan hingga tewas, dijatuhi sanksi demosi 7 tahun dan penempatan khusus selama 20 hari. Sementara Kompol Kosmas Kajugai, komandan pasukan yang berada di samping kiri sopir, dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat karena dianggap tidak profesional dalam penanganan aksi. Aksi protes rakyat tak hanya terjadi di dunia nyata. Di dunia maya, warganet menggembangkan 17+8 tuntutan rakyat sebagai simbol kritik keras masyarakat, menuntut transparansi, reformasi, dan keadilan. Tuntutan ini lahir dari diskusi daring para influencer yang merangkum aspirasi dari mahasiswa, buruh, akademisi, hingga masyarakat sipil. Suara ini juga menembus gedung parlemen dan istana negara yang diwakili oleh sejumlah organisasi mahasiswa, masyarakat sipil, hingga influencer. Usai menampung aspirasi, pimpinan DPR bersama seluruh fraksi menyampaikan 6 poin keputusan. DPR menghentikan tunjangan perumahan sejak 31 Agustus 2025, melakukan moratorium kunjungan luar negeri mulai 1 September kecuali undangan resmi negara, serta memangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota setelah evaluasi. Anggota DPR yang dinonaktifkan partai tidak lagi menerima hak keuangan, penonaktifan ditindaklanjuti lewat Mahkamah Partai dengan koordinasi Mahkamah Kehormatan Dewan. DPR pun berjanji memperkuat transparansi serta partisipasi publik dalam membuat kebijakan. Kami melihat bahwa sebenarnya permasalahannya itu bukan pemangkasan anggaran tunjangannya atau kemudian pemangkasan dari segala anggaran kebutuhan-kebutuhan lainnya ataupun termasuk kebutuhan tersier, tapi sebenarnya yang jadi poin utama bagaimana hari ini DPR RI itu tidak bisa menunjukkan satu akuntabilitas yang tegas. Jadi kita merasa ini masih formalitas, hal-hal simbolis, belum kepada pemenuhan substansi, belum kepada progres, belum kepada sebuah upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Desakan 17+8 merupakan rangkuman tuntutan rakyat dalam unjuk rasa di berbagai daerah sejak 2 pekan lalu. Tuntutan untuk pemerintah meminta Presiden Prabowo menarik TNI dari pengamanan sipil untuk tim investigasi independen kematian Afan Kurniawan. Untuk wakil rakyat, bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, batal fasilitas baru. Untuk partai politik, meminta Ketua Umum Parpol pecat dan sanksi kadernya di DPR yang picu kemarahan publik. Untuk Polri, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Hentikan tindakan kekerasan yang melanggar HAM.
Untuk TNI, segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. Lalu tuntutan rakyat jangka panjang di 8 agenda reformasi dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026. Reformasi DPR, reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif, sahkan undang-undang perampasan aset, reformasi kepolisian dan independensi KPK, TNI kembali ke barak, perbaikan ekonomi dan ketenagakerjaan demi memastikan upah layak bagi masyarakat. Tuntutan 17+8 yang per hari ini semua tuntutan bisa dibilang belum ada yang terpenuhi gitu ya dari masing-masing tuntutan, walaupun tadi sempat ada beberapa poin sebenarnya yang sudah direspon, kurang lebih ada 6 poin mengenai tunjangan. Nah, cuman kalau dari saya pribadi itu melihat dari respon tersebut pun belum sesuai seperti apa yang kita inginkan sebenarnya. Kayak terkait tunjangan, di situ kan ada pemotongan atau pembekuan gitu ya, sedangkan dari poin tuntutan kita itu diminta untuk dihapuskan, bukan sekedar untuk dibekukan atau dipotong gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu untuk tuntutan-tuntutan yang lain itu masih sangat banyak sekali yang belum terpenuhi gitu. Di antaranya mungkin mulai dari investigasi korban selama masa gelombang aksi kemarin, itu masih banyak korban yang belum mendapat, saya rasa belum mendapat keadilannya gitu, dan sampai sekarang masih banyak orang-orang yang ditahan, yang hilang tanpa informasi apapun gitu, ditahan oleh aparat, dan itu masih sangat banyak sekali gitu. Beberapa aktivis yang juga ditangkap dengan unsur alasan katanya memprovokasi dan segala macam gitu, dan saya rasa orang-orang tersebut perlu juga untuk mendapat keadilannya gitu, Mas. Langkah ke depannya seperti apa, Mas, yang akan dilakukan dari teman-teman mahasiswa sendiri? Kita dari UNPAD sepakat untuk terus mengawal dan memperjuangkan, sehingga kita akan mengadakan konsolidasi lanjutan untuk mengeskalasikan tuntutan-tuntutan ini lebih jauh lagi gitu. Dan pasti akan ada dan akan terus ada gerakan-gerakan dari mahasiswa untuk menemukan di mana kita semua mendapat keadilan gitu. Kemarin juga ada statement dari Presiden Prabowo, Mas, yang dia bilang tuntutan 17/8 ini sebagian masuk akal, namun sebagian juga bisa berunding. Sekiranya kalau teman-teman mahasiswa diajak untuk berunding, Mas, apakah teman-teman mahasiswa bersedia, Mas? Oke. Untuk berdiskusi mungkin ya, berdiskusi secara langsung, pertama kita perlu melihat dulu arah dari diskusi ini nantinya akan seperti apa gitu. Mungkin sejauh ini ya, banyak pada akhirnya ketika mahasiswa diajak berdiskusi dengan para pejabat-pejabat publik, itu hanya sebagai bentuk, mungkin kita bisa bilang pencitraan gitu ya, sebagai bentuk peredaman dari pejabat agar setidaknya masa aksi tidak lagi marah gitu, jadi merasa sudah didengar dan segala macam, tapi pada kenyataannya tetap nihil gitu, tidak ada hasil yang terpenuhi dari hasil-hasil diskusi tersebut gitu. Saudara, di tengah desakan masyarakat sipil terkait tuntutan 17+8 yang diarahkan kepada pemerintah dan juga DPR, muncul kabar kurang sedap terkait Ferry Irwandi, yaitu influencer sekaligus CEO Malaka Project. Ferry Irwandi dilaporkan oleh Dansat Siber Mabes TNI, Brigjen Jo Sembiring ke Polda Metro Jaya. Ferry dilaporkan terkait pencemaran nama baik institusi TNI. Beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak, Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama. Terbaru melalui akun Instagramnya, Ferry Irwandi menyebut dirinya telah dihubungi Kapuspen TNI serta telah berdialog atas situasi terakhir dan saling meminta maaf. Ferry menyebut sudah tidak ada tindak lanjut hukum ke depannya dari TNI. Pencemaran nama baik itu berdasarkan pasal 27A Undang-Undang ITE
Yunto pasal 310 KUHP itu delik aduan. Jadi hanya bisa ditindak kalau korbannya mengadu. Dan korbannya itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi adalah individu, bukan lembaga, bukan institusi seperti TNI. Ya, justru kami sebenarnya kebingungan sampai hari ini. Karena bagi kami, postingan ini tidak ada unsur-unsur atau sifat-sifat yang bisa disebutkan dia melawan hukum.